Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri, karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia. Sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, yakni Fahin pada tahun 412 Masehi. Konon tanah Jawa pada masa lalunya, menyimpan banyak misteri dan juga kisah mistis. Berdasarkan buku sejarah gaib Tanah Jawa, karangan C.W. Lead Beaters, cetakan 1 Maret tahun 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri yang terpisah di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis. Inilah ajaran gaib hitam dan juga sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Tanah Jawa ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat, dan merusak kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam, yang selalu meminta persembahan manusia, dan hidup di bawah bayang-bayang tirani. Tanpa kesempatan untuk melepaskan diri pada zaman itu, mereka diperintahkan oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini, ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, maka wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darahlah yang memegang kendali atas Tanah Jawa. Pada saat itu para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya, dengan letusan gunung berapi secara berulang-ulang, dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib, demi untuk menjaga dan memelihara perlindungan atas Tanah Jawa. Salah satu caranya adalah dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Sebelum datangnya Wali Songo generasi pertama, Tanah Jawa dari ujung timur hingga barat ternyata memiliki julukan yang sangat mengerikan. Julukan yang sangat mengerikan ini tidak lepas dari karakter Tanah Jawa yang memang sangat wingit atau angker. Seandainya tidak pernah datang Wali Songo generasi pertama, keangkeran seluruh Tanah Jawa bisa dirasakan masyarakat hingga kini. Dari saking angkernya Tanah Jawa, beberapa orang soleh yang diutus Raja-Raja Timur Tengah selalu mengalami kegagalan. Para utusan Raja Timur Tengah seperti Turki, selalu mengalami kegagalan dan meninggal dengan cara mengenaskan. Meninggalnya utusan tersebut bukan karena perbuatan manusia atau orang Jawa yang jahat, tapi karena ulah makhluk halus yang tidak menerima kedatangannya. Sebagaimana penjelasan Kiai Husein Ilyas, Pulau Jawa memang sangat mengerikan. Kiai Husein Ilyas mengungkapkan, orang pertama yang bisa menaklukkan penghuni Tanah Jawa adalah Syekh Subakir. Nama Syekh Subakir sendiri merupakan panggilan orang Jawa kepada Sayyid Muhammad Al-Bakir. Sebab beliaulah orang yang bisa menetralisir keangkeran Pulau Jawa. Sebelum Syekh Subakir menaklukkan Pulau Jawa, pulau ini telah dikenal dengan dua julukan mengerikan. Julukan tersebut yaitu: Nomor 1. Jalmo Moro Jalmo Mati. Ungkapan ini dapat diartikan dengan, satu orang datang, maka satu orang harus mati. Dengan mengetahui julukan ini, siapapun bisa tahu betapa angkernya Pulau Jawa. Hal ini terbukti dengan kegagalan beberapa utusan yang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Keberhasilan utusan penyebar agama Islam di Pulau Jawa diawali dengan diutusnya 9 wali generasi pertama dengan keahlian masing-masing. Salah satu utusan tersebut dikenal dengan Syekh Subakir yang ahli dalam bidang ruqyah dan penumbalan batu hitam. Nomor 2. Gong Lewang Lewong. Dapat diartikan dengan hutan belantara luas dan tak seorang pun berani mendekat atau memasukinya, karena sangat berbahaya. Julukan Gong Lewang Lewong menunjukkan bahwa Pulau Jawa tidak dihuni banyak orang. Sebab masih lebih luas hutan daripada perkampungan. Dengan mengetahui kondisi Pulau Jawa masa lalu, jelas sekali jika pulau ini dihuni oleh banyak makhluk halus sebagai penguasanya. Selain itu, kepercayaan masyarakat Pulau Jawa masih sangat kental dengan nuansa mistisnya. Sehingga menambah keangkeran pulau ini. Alas Purwo dan Alas Roban yang masih ada hingga saat ini, merupakan sisa-sisa keangkeran Pulau Jawa masa silam, meski tidak seperti dahulu.